Halaman landing page adalah halaman utama yang diakses oleh user. Di halaman ini Anda bisa melakukan login ke dalam sistem menggunakan user dan password yang Anda miliki. Berikutnya halaman About berisi tentang informasi umum terkait aplikasi ePatrol. Selanjutnya terdapat halaman terkait Privacy Policy berisi tentang kebijakan penggunaan aplikasi ePatrol. Halaman Welcome Page adalah halaman pertama setelah Anda berhasil login. Di halaman ini Anda mendapatkan informasi terkait total tim security yang terdaftar, jumlah laporan patroli, dan emergency report. Pada bagian berikutnya berisi aktivitas terakhir dari masing-masing pos. Misalkan rute di pos 2, akan ditampilkan checkpoint mana saja yang sudah dikunjungi. Selain itu di masing-masing checkpoint terdapat informasi apakah kondisi terakhir aman atau tidak aman, dikunjungi oleh siapa, yang bersangkutan masuk di regu mana, dan pada jam berapa, yang memudahkan Anda untuk memonitor aktivitas terakhir di masing-masing pos sesuai dengan kebutuhan. Halaman ePatrol Report merupakan halaman untuk melihat laporan dari data patroli yang dilakukan tim keamanan berdasarkan waktu dan pos atau rute yang telah diatur. Halaman ePatrol Report dapat diakses setelah Anda melakukan login. Letak menu ada di sebelah kiri pada grup menu Report. Klik menu ePatrol Report. Setelah halaman ePatrol Report terbuka, akan terlihat data laporan patroli yang dilakukan tim keamanan berdasarkan waktu dan pos atau rute. Terdapat inputan tanggal dan nama pos atau rute untuk mengatur data laporan yang ditampilkan. Klik tombol Get Data untuk memuat data sesuai tanggal dan nama pos atau rute yang dipilih. Jika pada kolom regu atau status telah berisi data, maka menandakan bahwa dari tim keamanan telah melakukan patroli pada waktu dan rute tersebut. Pada data kolom regu dan rute dapat diklik untuk menampilkan data dalam bentuk map. Halaman Map Record digunakan untuk melakukan monitoring terhadap data record patroli yang dilakukan oleh regu keamanan dalam bentuk map. Untuk melihat halaman Map Record, setelah login ada di bagian kiri. Pilih ePatrol Map Record. Kemudian Anda bisa pilih tanggal berapa record yang akan ditampilkan. Setelah itu pilih rentang waktu. Berikutnya pilih regu yang akan dilihat. Lalu pilih rute, misal pos 2. Klik tombol map. Rute akan menampilkan perjalanan sesuai hasil patroli. Icon bulat warna merah menunjukkan bahwa yang melakukan patroli adalah regu 1. Icon perisai warna hijau menunjukkan bahwa checkpoint tersebut dilakukan scanning QR dalam keadaan aman. Jika tidak aman, maka icon akan berwarna merah. Sedangkan icon perisai warna abu-abu menunjukkan bahwa checkpoint tersebut tidak dilakukan scanning QR, bisa jadi disebabkan terlewat, atau memang QR yang ditempel dalam keadaan rusak atau hilang. Icon segitiga warna merah dengan tanda seru menunjukkan adanya laporan emergensi. Misal ada kapal nelayan asing di dermaga. ePatrol Real Time digunakan jika Anda ingin memantau pergerakan tim secara live. Halaman ePatrol Real Time Map bisa diakses setelah Anda login, kemudian letak menu ada di bagian kiri. Silahkan klik menu ePatrol Map Real Time. Di halaman ini, jika ada user yang melakukan pekerjaan, maka map akan menunjukkan koordinat dari user yang terakhir. Kita simulasikan, jika user melakukan start patroli di aplikasi Android. Setelah beberapa saat kemudian, maka map akan melakukan update posisi dari user tersebut. Jika Anda menginginkan tim melakukan kunjungan ke sebuah titik di luar rute patroli, silahkan klik menu cek lokasi di bagian kiri. Kemudian klik tombol Add. Setelah muncul map, klik pada titik yang ingin dilakukan kunjungan. Lalu isi deskripsi dan pilih tim yang akan ditunjuk supaya bisa melakukan kunjungan ke titik tersebut. Kemudian tekan tombol Save.
Emergency dipakai saat tim lapangan menemukan kejadian tidak wajar yang dilaporkan melalui aplikasi Android. Untuk melihat halaman e-Patrol Emergency, setelah login ada di bagian kiri. Pilih Emergency Report. Di halaman emergency akan muncul daftar emergency yang sudah disubmit oleh tim lapangan. Klik tombol titik 3, lalu View on Map. Di halaman detail ini bisa dilihat lampiran dari emergency yang sudah disubmit. Justifikasi dipakai saat tim lapangan tidak bisa melakukan patroli karena keadaan tertentu. Untuk melihat halaman e-Patrol justifikasi, setelah login ada di bagian kiri. Pilih Justifikasi Report. Di halaman justifikasi akan muncul daftar justifikasi yang sudah disubmit oleh tim lapangan. Klik tombol titik 3, lalu View on Map. Di halaman detail ini bisa dilihat lampiran dari justifikasi yang sudah disubmit. Halaman e-Patrol Pos atau Rute Manajemen merupakan halaman untuk mengelola rute patroli dan pos-pos yang digunakan untuk patroli. Halaman e-Patrol Pos atau Rute Manajemen dapat diakses setelah Anda melakukan login. Letak menu ada di urutan pertama pada grup menu manajemen. Klik menu e-Patrol Pos Rute. Setelah halaman e-Patrol Pos Rute terbuka, akan terlihat data rute yang telah tersimpan. Untuk melihat detail rute, klik pada tombol titik 3, kemudian klik View on Map. Kemudian untuk mencetak QR code masing-masing pos bisa menekan tombol di sebelah kanan pos di bawah peta. Untuk menambahkan rute baru, klik pada tombol tambah rute. Beri nama rute, isikan pada kolom rute name. Kemudian tambahkan pos dengan menekan tombol add point, atau dengan klik pada peta sesuai lokasi yang diinginkan. Dalam satu rute, silakan menambahkan beberapa pos yang harus dilalui. Apabila semua pos sudah ditambahkan pada rute tersebut, klik tombol save untuk menyimpan rute. Untuk melakukan manajemen pada tim. Setelah login, silakan pilih menu e-Patrol Team di bagian kiri bawah. Di halaman ini akan muncul regu mana saja yang sudah pernah ditambahkan beserta deskripsi dan warnanya. Untuk menambahkan regu atau shift, pilih tombol Add di bagian kanan atas. Isikan nama tim, misal regu E, kemudian isikan deskripsi. Setelah itu pilih warna untuk regu E. Masukkan siapa yang akan menjadi anggota. Anggota yang bisa dipilih hanya anggota yang belum masuk ke regu manapun. Pilih rute yang harus dikunjungi untuk regu tersebut. Setelah itu tekan Save jika sudah. Untuk melihat daftar tim yang ada silakan klik tombol biru di kanan atas. Di halaman ini akan muncul daftar tim yang sudah masuk ke dalam regu atau yang belum. Jika ingin memindahkan regu untuk salah satu tim, silakan klik tombol titik 3 di sebelah kiri. Lalu pilih tambahkan ke tim. Setelah itu pilih regu mana yang akan dituju. Lalu tekan tombol submit. Jika ingin mengeluarkan seseorang dari regu, klik tombol titik 3 di sebelah kiri, kemudian pilih keluarkan dari tim. Setelah itu pilih tombol biru. Halaman manajemen user bisa diakses setelah Anda login. Letak menu ada di kiri bawah. Klik menu e-Patrol User. Setelah halaman user terbuka, Anda bisa melakukan pencarian di kolom search. Ketikkan nama yang ingin dicari kemudian tekan tombol enter. Hasil pencarian akan muncul di bagian bawah. Untuk navigasi terhadap user ini bisa klik tombol titik 3 di bagian kanan atas portlet. View digunakan untuk melihat detail, Edit digunakan untuk melakukan pengeditan data, Delete digunakan untuk menghapus data. Kali ini klik View untuk melihat profil user. Pada halaman profil ini juga bisa melakukan pengeditan data dengan cara klik tombol Edit. Setelah halaman edit profil muncul silakan lakukan edit data yang diperlukan.
Anda juga bisa mengupload gambar dengan mengupload foto dari user tersebut. Bagian roles terdapat 3 pilihan. Super Admin adalah level tertinggi, bisa melakukan penambahan admin dan security. Berikutnya admin adalah user yang bisa masuk ke halaman web administrator ini untuk melakukan pengelolaan data. Yang membedakan dengan super admin adalah admin tidak diizinkan menambah admin yang lain. Admin juga bisa menambahkan user dengan role security. Terakhir adalah security, user security hanya diizinkan mengakses sistem melalui aplikasi Android. Sekaligus sebagai tim yang melakukan patroli di lapangan. Setelah selesai melakukan edit data bisa tekan tombol save untuk menyimpan. Kembali ke halaman manajemen user, untuk menambah user bisa dilakukan dengan klik tombol Add. Setelah itu lengkapi data yang dibutuhkan seperti ketika melakukan edit data. Halaman pengaturan bisa diakses setelah Anda login, letak menu ada di kiri bawah. Klik menu setting. Setelah halaman setting terbuka, bagian pertama berisi setting radius dari checkpoint. Angka yang diisikan di kolom ini dalam meter, misal 100 berarti tim patroli hanya diizinkan melakukan scanning dengan akurasi GPS minimal 100 meter dari titik yang sudah ditentukan. Jika letak posisi tim patroli di GPS setelah dihitung jaraknya lebih dari 100 meter maka tidak diizinkan melakukan scan. Perlu diingat akurasi GPS sangat tergantung oleh cuaca dan sesuatu yang bisa menghalangi antara perangkat dan satelit. Kolom berikutnya berisi mengenai interval waktu dalam detik, misal 60 berarti setiap 60 detik sejak tim patroli menekan tombol start patroli, maka perangkat akan berusaha melaporkan koordinat dari perangkat yang dibawa. Perlu diingat bahwa semakin kecil angka tersebut maka semakin sering perangkat berkomunikasi dengan server dan semakin banyak data yang dikirimkan. Kolom selanjutnya adalah kualitas gambar yang diupload di server, dengan nilai maksimal 100 yang berarti 100%. Semakin besar nilainya semakin baik kualitas gambar yang akan diupload, namun juga berakibat semakin besar ukuran file yang akan diupload. Sementara itu, semakin kecil angka tersebut maka semakin kecil pula ukuran file yang akan diupload, namun kualitasnya semakin kurang baik. Halaman FCM Token Management merupakan halaman untuk mengelola token terkait push notif. Halaman FCM Token Management dapat diakses setelah Anda melakukan login. Letak menu ada di kiri bawah pada grup menu manajemen. Klik menu FCM Token Management. Setelah halaman FCM Token Management terbuka, akan terlihat data token yang telah tersimpan dengan keterangan status pada masing-masing token. Data yang berlabel warna biru menandakan bahwa token tersebut merupakan token yang digunakan pada sesi login di perangkat Anda saat ini. Klik tombol segarkan token untuk memuat ulang data token. Klik tombol hapus token untuk menghapus semua token terkecuali token yang digunakan pada perangkat saat ini. Hapus token digunakan apabila Anda tidak lagi menginginkan push notif pada perangkat lain selain pada perangkat ini.